Oke, ketemu dengan Bembet lagi di sini. Jadi ini lanjutan dari materi kinematika di video sebelumnya. Sekarang kita bahas tentang gerak vertikal. Jadi gerak vertikal itu termasuk ke GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Kenapa gerak vertikal termasuk GLBB? Karena pada gerak vertikal ada sebuah variabel G atau percepatan gravitasi. Nama juga percepatan. Kalau sebuah benda mendapat percepatan, artinya benda itu akan berubah kecepatannya. Oke, jadi di sini nilai gravitasi itu untuk mengerjakan soal jika tidak diketahui atau tidak diperlihatkan, dianggap nilainya 10 meter per sekon pangkat 2, atau soal sebut lain bisa 9,8 atau 9,6 atau 9,9. Ya, karena dia termasuk di LBB, berarti rumusnya sama. Rumus GLBB yang pada video sebelumnya ada 3 saya tulis. VT sama dengan V0 plus minus A kali T. Saya tidak tulis dulu. A itu kan gravitasi. Bukan gravitasi, percepatan. Percepatan diganti dengan simbolnya G, berarti G kali T. Oke. Terus rumus kedua, VT kuadrat V0 kuadrat plus minus 2, percepatannya diganti dengan G. Nah, S itu jarak, satuannya meter. Kalau gerak vertikal berarti kita berbicara tentang ketinggian. Ketinggian itu satuannya meter juga. Ya, jadi S diganti dengan ketinggian. Simbol ketinggian yang dipakai itu biasanya H. Nah, yang terakhir, S sama dengan S diganti dengan H. V0 kali T plus minus 1/2 G T pangkat 2. Oke. Jadi yang GLBB, rumus GLBB kemarin cukup dihafal. Untuk gerak vertikal kita cuma merubah simbol A, kita ganti dengan G. Simbol S kita ganti dengan H. Oke. Nah, sekarang gerak vertikal. Gerak vertikal itu ada 2 jenis, yaitu gerak naik dan gerak turun. Sebuah benda kalau misalnya dia bergerak naik, maka dia itu akan semakin lambat. Kalau semakin lambat, ingat tanda plus, tanda minus kapan dipakai. Oke, jadi mungkin ada yang masih ingat. Kalau dia semakin lambat, maka kita pakai tanda minus. Turun itu semakin cepat, maka kita pakai tanda plus. Ada kondisi tertentu pada gerak naik. Sebuah benda jika dia mencapai ketinggian maksimumnya, maka kita bisa ambil kesimpulan kalau kecepatan akhirnya atau VT-nya itu sama dengan 0. Nah, untuk gerak turun ada namanya gerak jatuh bebas, atau sebuah benda dilemparkan tanpa kecepatan awal, maka kita bisa simpulkan V0-nya itu yang sama dengan 0. Oke, jadi untuk gerak vertikal sederhana. Kalau kita sudah kuasai GLBB, maka untuk gerak vertikal itu gampang. Apalagi kalau sudah tahu rumusnya GLBB, untuk gerak vertikal simbol-simbolnya tinggal dirubah. Terus diingat saja kalau bendanya naik kita pakai tanda minus karena dia semakin lambat, dan turun itu kita pakai tanda plus karena dia semakin cepat. Dan ingat, untuk ketinggian maksimum pada gerak naik, VT-nya kita ambil sama dengan 0. Untuk gerak jatuh bebas, V0-nya kita ganti dengan 0. Oke, jadi sekian materi singkat tentang gerak vertikal dari Bembe. Video berikutnya mungkin ada beberapa soal tentang gerak vertikal untuk pemahaman konsep dan rumus saja.